Selamat hari Senin untuk kita semua. Selamat. Minggu yang menarik ya, sepak bola. Dan tetap kita doakan yang di Sumatera. Respect untuk beberapa orang yang benar-benar mind blown menurut gue ya. Kayak Ferry Irwandi dan kawan-kawan, menurut gue malu lah. Dan sangat respect gitu ya. Gila sih itu. Wah. Maksudnya sebagai insan bisa memberikan impact ke masyarakat sebesar itu. Jadi kita support semuanya. Dan kalau kalian masih bisa melihat funnel, channel, ataupun punya kemampuan untuk ngebantu yang terjadi di sana, boleh bantu. Tapi mohon maaf, ini Gerombol belum ada wadahnya nih. Mungkin nanti kita cari ya. Boleh. Ya, minggu ini sepak bola seru banget. Di La Liga ada drama, di Serie A juga ada topik-topik menarik, dan di Premier League panas banget. Panas. Mungkin kita ke Serie A dulu, tapi sebelum gue mulai jangan lupa 1 juta followers 2026 dimulai dengan 1 klik dari lo. Jadi bantu kita subscribe sekarang. Dan jangan lupa kalau kalian belum pernah nyoba Wembley parfum terbaik 2025. Nih jangan terbaik, jangan lupa. Oke, kita ke Serie A dulu. Gue sebenarnya menyesali keadaan tablenya sih. Walaupun tetap seru, tetap padat, terapat gitu kan. Cuma agak menyesali Roma sedikit fall off ya, sedikit tipis-tipis kepleset. Walaupun kalau secara keadaan klub mungkin bisa dibilang overachieve ya. Maksudnya Roma tuh bisa sampai nomor 2-3 aja sebenarnya udah keren banget kalau menurut gue gitu. Tapi kan harapan gue Roma nih bisa, karena seumur hidup gue cuma zaman Totti tuh 2001. Iya kan? Seumur hidup gue kalau nggak salah ya. Terakhir lagi gue nggak tahu kapan. Seumur hidup gue juga memang. Masa? Ya mungkin di 2001 kan? Seumur hidup gua. Sebelum 80-an lah itu. Coba gue cek ya Roma. Dan kita mungkin bisa bahas tim-tim lain seperti Inter yang baru saya memukul Como 4-0. Tapi yang menjadi ramai di sosial media ini bukan kemenangannya atau bukan gamenya, tapi statement dari Fabregas yang menyatakan bahwa beliau tidak menyesal dengan manner permainannya, dengan cara bermainnya, dan bangga dengan pencapaiannya selama ini. Kita mengingat 14 game unbeaten, tapi semalam harus dipukul 4-0 sama Inter Milan. Menurut lu wise nggak untuk membangun klub? Como ini kan klub dari D, ya kan, ke C, ke B, ke A, dengan perjalanan yang cukup A minor ke G, panjang 7 tahunan, ya kan. Sekarang udah di A. Tahun lalu di A berhasil bertahan, tidak ada di relegation zone. Tahun ini pasti ekspektasi naik nih, minimal bermain di Eropa. Ya dong. Pertengahan dulu dong, kalau dari relegasi ya pertengahan dulu. Bukan dengan performanya 14 game unbeaten, bintang-bintang dan permainan yang mereka miliki, karakter mereka tuh di Serie A menurut gue sangat berkarakter ya sebagai tim. Mereka tuh minimal ngincer Conference League lah, itu udah minimal gitu. Nah, menurut lu pada khususnya Basya sama Gundo nih, oh iya karena juga boleh. Nontion. Enggak, maksud gue gini. Apakah Fabregas harus senaif itu guna memperkuat identitas? Karena kan lu kalau mau ngasih filosofi ke tim itu ya memang gak gampang. Lu harus tunjukkan di game-game besar. Dan kemarin dia tunjukkan tapi hasil negatif. Atau lebih baik dia pragmatis. Artinya lebih baik meninggalkan sedikit filosofi tapi melawan giant seperti Inter Milan, dia dapat 3 poin. Menurut kalian gimana? Sangat tidak. Gue sangat setuju sama statementnya siapa? Fabregas. Gini ya, kita bicara liga, selalu gue bilang di pojok debat dimanapun, ketika lu banyak memenangkan lawan yang selevel atau di bawah lu akan di papan atas. Itu udah bold statement dan tidak mungkin akan keluar dari situ. Kekalahan lawan Inter 4-0, asumsi lawan Milan kalah, just 3-6 point. Tapi so far di 14 pertandingan, mul lawan tim yang setara, mul lawan tim bawah, dia terbukti sukses. Dan kalau lu lihat game lawan Inter, itu menurut gua murni lack of quality pemain. That's it. Udah. Karena Como punya peluang. Ada yang mister, ada yang di-save, ada yang sedikit melebar. Jadi mereka tuh jalan yang diarahkan oleh Fabregas soal Inter tuh jalan. Inter bukannya si Como-nya non target, enggak. Tapi Inter punya kualitas yang jauh lebih klinis dibanding Como sehingga bisa menciptakan 4 gol. Jadi menurut gua lanjutin, karena once ketika tim ini sudah bermain bersama atau mungkin dapat amunisi baru yang lebih oke, dia punya permainan satu-satunya tim Serie A
menurut gua ini akan menjadi batu sandungan ke depannya buat tim-tim yang lain. Ya gue harus setuju sama lo karena memang cetakan XG-nya juga tipis-tipis. Tipis. Como dengan 4-0 masih memiliki XG 1, dibanding Inter yang 1,4. Artinya Inter memang kita lihat bermain lebih direct, lebih tajam. Jadi keunggulan Inter tuh kemarin dari ketajamannya. Dan tapi menurut gue ini juga datang daripada background klub, kualitas squad yang lu sampein, dimana lu nggak bisa ngeremehin tim-tim bekas juara kayak Inter Milan gitu. Lo kasih dia 1-2. Kalau buat lu butuh 5 kans untuk mencetak gol atau 4 kans. Buat Inter mungkin 1-2 cukup gitu. Dan ini ditunjukkan di game kemarin, dua-duanya juga nyerang lah, sama-sama gokil gitu loh. Tapi mungkin lu disagree, Rim? Sama mereka bilang udah lu jaga filosofi aja, kehilangan 3 poin nggak apa-apa. Iya, gue disagree lah. Gue akan disagree untuk itu. To a certain level mungkin bisa disetujuin. Cuman dengan lo menang 4-0 bukan berarti lo harus stick dengan filosofi lo. Kalah 4-0 itu tamparan lo. Iya. Dia bukan kalah 1-0, 2-0, 3-1, enggak kayak begitu. Ya agak setuju juga sih gue. Iya. Karena kalahnya gede banget. Ya, Kalahnya Bukan 2-1, 3-1. Lah itu dia, karena lawannya Inter, harusnya lo menyiapkan tactical plan untuk Inter Milan, kan harusnya begitu. Nah kalau kita kan masalahnya kembali ke awal, membangun filosofi. Jadi menurut gua menyesuaikan taktikal itu nggak masuk. Gini, ini tuh terjadi Nanti setelah 2-3 tahun baru lu mulai penyesuaian. Biarkan pemain-pemain ini terbiasa dulu. Target dari klub bertahan di Serie A. Sekarang Conference League bisa nih kayaknya nih. Nah, masuk game-game baru menurut gua pengalaman juga buat pemain. Pasti once akan ada masa ketika Fabregas lama di Como 3-4 tahun akan ada penyesuaian. Tapi untuk sekarang gas. Ini adalah salah satu pelatih yang menurut gue setahun 2 tahun ke depan gak akan di Como. Setahun 2 tahun ke depan akan ditarik, akan diambil sama klub gede. Pasti ini pelatih udah Pak pasti. Mirwan udah ngomong. Dua doang Dia kan ngomong klubnya. itu. Nah. Manchester City dan Barcelona baru. Emang gitu ya? Nggak, si Fabregasnya maksudnya Fabregas siapa yang ngomong? Kan ada Chelsea, Dua klub, ada Chelsea Arsenal juga, Pak. Ya dia nyebutnya sih 2. Anda lupa. Dia nyebut City, disebut City dan Barcelona, nggak tahu, nggak tapi mungkin lah disebut. gue banyak di berita. Gue nggak tahu siapa berita yang mana tuh. Nah, beritanya dari mulut dia atau enggak, tapi yang jelas kalau Barcelona atau Manchester City yang nawar, dia akan lepas. Nggak tahu ada berita di beritanya source. Lu ngomong gue baca. Enggak, kalau Barcelona oke, tapi City nggak ada rootsnya, bro. Apa hubungannya? Pep sama lu nggak punya hubungan, lu pikir Pep sama Fabregas? Ya, bukan. Successor. Maksud gue as a club harus iya. ada akarnya dong. Oke, ini Kalau Barcelona, Chelsea, Arsenal masih masuk akal. Kalau City kan nggak masuk akal. betul. Ya emang itu Iya dong. udah main di Iya. kepengen. Karena cari sumber Ente daya. jangan nyarinya jangan cuma namanya doang satu, ente panjang, ente cari Fabregas City, ente carinya. Nah, gue lanjut lagi. Ini kalau misalnya kemarin itu di game itu adalah game di mana lo kuatin filosofi untuk nunjukin lo itu pelatih bagus, bukan nunjukin kalau tim lo bisa menang. Game kemarin. Iya. Itu terjadi di Vincent Kompany. Iya, ingat Burnley. Benar. Itu terjadi di Ipswich, gue lupa pelatih Ipswich siapa. Ini McKenna. McKenna. Itu terjadi di McKenna. Itu terjadi maksudnya lu tuh Mengukuhkan. Bukan mengukuhkan, itu bukan bahasa gua. Mengkokohkan. Bukan bukan ke situ arahnya, bukan ke situ. Arahnya kayak nih tim pokoknya mengkorbankan untuk nge-showcase lu tuh siapa gitu. Lu itu siapa? Itu tuh terjadi banget. Menurut gua agak egois tipis ya. Iya. Tipis. Lu gua kredit dia 14 game unbeaten itu gila lah. Apalagi dengan tim lo Como. Itu gua akuin gila. Cara permainannya juga bagus. Gue suka juga cara yang dia ngomong. Kalau lo habis menang, lo lagi menang di menit 80, lo ngambil satu back itu malah orang jadi lo nggak megang bola. Nah itu di situ gue setuju. Cuman di poin kemarin di saat lo 1-0, 2-0, harusnya lo sadar nih. Ini gue nggak bisa nih tim gue nih kayak ini. Gue harus ngapain nih? Gue kayaknya harus lebih agak santai nih. Kalau nggak gue hancur nih. Dan bener akhirnya 4-0. Di sini. Oh udah ada deh, sorry udah siap deh. Siapa ya? Udah siap deh. Dari mana Yang sumbernya? pertama, Corella Desara, Media Italia. Fabregas will not be coaching another club Italy. His next step is Barcelona and Manchester City. Yang kedua dari Tuttosport. Tuh. Iya betul, Fabregas Won't only leave Como in case Barcelona or Manchester City came calling. Oke sih bebonya sih Barca ya, bebonya Barcelona Barca. masuk akal. Oke, kita lanjut aja. Sekarang gini, kenapa gue juga agak setuju sama Karim? Mungkin kalau dari pendapat masalah bagaimana penerapan Como kemarin, apakah dia harus pragmatis atau tetap dengan filosofinya, itu debatable. Tapi statement Fabregas yang menjadi sorotan di Indonesia itu agak nggak fair buat Inter Milan menurut gue.
menurut gua apa yang Inter Milan lakuin jadi overshadowed. Nah. 4-0 bro, lu 4-0 lawan tim yang 14 game unbeaten ya, dengan manner yang menurut gua keren mainnya. Itu jadi nggak ada marwahnya, malah jadi statementnya Fabregas keren. Menurut gua agak nggak fair gitu. Tapi itu lu kan gimana? dia statement untuk diri sendirinya, untuk diri sendiri, untuk dia dan Komonya. Jadi mau Internya ke overshadow itu ya urusan belakangan. Dia cuma respon dengan kenapa lu misalkan ditanya sama wartawan kenapa lu main naif begini-begini lawan Inter. Ya gue bilang ya gue lebih mempercayai filosofi gue, karena menurut gue in the end of the game, di game kayak gini dia pertama nunjukin kan dia lawan the reigning champion Napoli bisa seri away loh. Dia lawan Juventus di home dengan cara yang sama menang. Dia datang ke Giuseppe Meazza dengan mindset yang sama. Dia oke udah tinggal 1-0 2-0. Nah, gue di segi makanan Indonesia adalah dia mindsetnya dia bukan meminimalisir kekalahan, tapi mindset dia adalah gue mau coba seenggaknya cetak 1 gol, 2 gol, seri deh minimal atau gain point di sini. Ya filosofinya apa ya? Oke, lu main menyerang karena dia ini lu kalah 2-0 sama 4-0 dengan konteksnya Como itu sama aja, lu sama-sama kalah 0 poin. Gitu loh. Jadi lebih baik lu take a risk, lebih baik lu dengan filosofi yang sama dan lu nunjukin lu bisa perform di sini. Tapi hal-hal seperti ini bisa bermata dua, tau gak? Betul. Bisa bermata dua di mana? Bermata duanya adalah mata sisinya adalah di sisi lain lu bisa dianggap, bisa diasumsikan lu miskin taktik. Oh enggak juga. Lah iya dong. Kan Oh, Exi enggak, dong. Exi udah membuktikan gini. bahwa sistemnya works. Lo bukan Bukan jadi- gini. kita kan Satu hal yang lu perlu notice gini loh. Kita tahu Fabregas ini main atau dia oke lah dari Barcelona, habis itu Arsene Wenger attacking football parah, tapi dia udah ngerasain di under 2 manajer yang mainnya bisa dibilang Oh iya. bukan defensif attacking segala macam lah, tapi dia di under Mourinho, under Conte. Dia tahu ini it's league game. Kalau ini Champions League, ini Coppa Italia. Menurut gua dia tahu bedanya liga sama cup. At certain point kalau dia main di cup, gue yakin dia nggak akan senaif itu. Ini cuma liga yang dimana lu emang mau menang 3 poin. Ini bukan final, ini bukan semifinal. Kecuali dia ngelakuin hal yang sama di final. Iya. Nah itu menunjukkan itu baru dia naif menurut gue. Cuman apakah ini kan statement dia berarti datang dengan ketemu Milan, dia ketemu pokoknya ketemu Cuman belum ketemu Milan belum doang. ketemu Milan Belum kan? ketemu. Iya, ketemu Napoli, ketemu Juve. Juve. Roma udah juga kan ya, setahu gue. Roma udah. Iya, ketemu ini. Dia datang dengan taktik yang sama, tapi di saat ketemu Inter Milan, toh berarti Inter Milan temu antitesisnya Fabregas. Oke. Makanya kena 4-0. Nah itu kan berarti kan secara tidak langsung lo datang ke setiap match dengan hal yang sama, lo nggak begitu memandang lawannya, lo lebih fokus dengan diri lo. Ini gue bukan bilang Fabregas pelatih jelek loh, Mat. Enggak, gue juga nggak Gua- bilang. iya, Kita bilang ngomongin jelek. spesifik ke Gua ngomongin spesifik. persiapan dia ngelawan Inter Nah kan. persiapan dia lawan Inter menurut gue harusnya lo tahu kalau lo sampai ke expose 4-0 berarti lo benar-benar ada something wrong yang akan diekspos lagi melawan lo ntar. Nah bedanya adalah ini kan dia bukan kalah 4-0 ya benar-benar didominate. Gue bisa bilang gue setuju sama lo kalau dia benar-benar dominate, tapi ini game yang Ya, menurut gue one in the end off. of the day 4-0 itu One off Iya. karena player Total trashing enggak, aja. player lu nggak deliver 15, dia bahkan shotnya lebih banyak daripada Inter loh. Iya. Inter 11 dia 15. Dia punya Jadi kan work sistemnya. dia 4 shots lebih banyak dibandingkan Inter main di Giuseppe ya, Meazza. tapi juga in other day ya, gue setuju kedua poin kalian juga gue setuju sebenarnya, karena di sisi lain juga evolusi daripada seorang pelatih muda juga harus dipahami kan. Oh iya. Dia di season kedua dia di liga tertinggi, ya kan, melawan tim-tim kayak gini mungkin ya ada semacam sisi trial and error lah dia mau coba gitu. Iya. Tapi ya udahlah, kita move on. Next dia lawan Roma. Next Ya, year. Oh, Roma. next Nah, year kita Roma ngomongin sama. Roma tadi. Roma terakhir juara 82-83 sebelum bersama Totti 2001. Makanya gue menyesali dia agak fall off sedikit, tapi nggak apa-apa. Lawan Cagliari kalah 1-0. Terus ada siapa lagi? Milan belum main ya? belum. Milan. Juventus. Napoli menang lagi. 2-1. Ya Hailun. Napoli versus Juventus menang No caption 2-1. need. No Start caption needed Instagramnya dari Højlund. Rasmus Højlund karena mendapatkan brace. Boleh sedikit aja. Napoli versus Juve, dan mungkin lebih terfokus kepada Spalletti harus ada apa dengan Juve? Juve ini cuma 2 sih, masalah pelatih dan masalah pemain dah. Oh itu dua masalah yang berat banget. Berat, jadi masalah pelatih apa pemain. Menggantikan seorang Igor Tudor dengan Luciano Spalletti, pelatih giliran di Itali, ya expected cara bermain dan hasilnya tuh lu bisa ngebayang gitu loh. Ditambah quality pemain dan pemain iya, mediocre. inkonsisten. Juve pemainnya. Ya, Wah, lu bayangin kasihan sih. untuk semalam starting line up-nya duetnya aja Conceição sama Yildiz. Lagi-lagi Vlahovic bench, gua nggak tahu kenapa.
Ada Weston McKennie, Thuram, Locatelli, Kabel, Koopmeiners back, Luis Kelly, Kualulu, De Gregorio. Sedangkan Napoli Højlund, Neres, Noalang, Oliveira, Tomine, Elmas. Ya, kita ngelihat Napoli sebenarnya hadir dengan kualitas terbaiknya minus KDB doang ya, minus KDB, tapi di sisi lain udah ada semua gitu. Pada lihat interviewnya, Vlahovic cedera, pada lihat interviewnya Vlahovic Neres cedera. gak? Iya, itu. Yang dia nge-high ke orang. Iya. Gue kira ada yang lebih cacat daripada Palmer, ternyata ada David Neres. Oh, David Neres dari di Ajax tiap mau main. Oh, aja aman dia. Sama kipernya Milosevic di kepalanya apa diapain? Van Jamilah Milosevic. Terus dibalikin jenggot. Tapi intinya soal Juve sih 4 besar menurut gue ya. Empat Ini besar. tanggal berapa? Gue udah ngomong tanggal biasanya bener. Lu setuju? 8 Desember. Lo positif berarti kan? Apa? Juve bisa 4 besar. Oh enggak. Apa? Oh, lu Dengan sekarang? Ah. Enggak. Sorry. Lo pesimis Juve masuk 4 besar? Bukan pasti tidak masuk. Tidak masuk. Tidak masuk. 8 Desember 2025. Bener ya? Iya. Siapa aja menurut lo 4 besar? Milan, Hah? Napoli, Hah? Inter, Roma atau Bologna. Oke, berarti yang fix Inter, AC Milan, Napoli. dan Napoli. Iya. Oke, kita langsung saja ke Serie A gitu aja ya. Nanti kita bahas-bahas lagi Serie A. Kita ke La Liga. Ada perubahan angin, perubahan ombak di La Liga. Waduh, hal-hal yang unexpected ya. Barcelona hadir ke Clear. kota Sevilla Clear. melawan Real Betis, Clear. menang 5-3 Tiga. 5-3 dengan cerita-cerita yang cukup menarik gitu. Yang pertama adalah kita melihat Yamal yang berperan sebagai nomor 10 di game ini karena tidak ada Rafinha dan Olmo. Rafinha kalau nggak salah dia knock, dia nggak ikut latihan. Kalau Olmo dia ada cedera bahu. Ya. Bargi akhirnya harus dimainkan, tapi karena Bargi lebih murni sebagai winger, dia mengisi posisinya Yamal, di mana Yamal ngisi posisinya tengah. Yamal yang masuk ke tengah. Dan ini cukup positif walaupun kebobolan di awal dengan Anthony, tapi dibalas dengan cepat oleh hat-trick Ferran Torres. Mungkin kita bahas Ferran Torres dulu, pemain yang punya sentimen cukup nano-nano ya, asam manis di antara kalangan fansnya gitu. Di sisi lain kalau dia bermain di wing sangat mengecewakan, ya kan? Tapi di saat dia dikasih peran untuk gantiin Lewandowski, menurut gue dia selalu deliver. Lu setuju nggak? Setuju banget. Musim ini 11 gol. Bulan Desember, musim lalu total 10 gol. Coba dicek dari 11 gol itu mana yang dia bermain di box di tengah, mana yang dia dari wing. Pasti semua dari box. Dari box. Menurut gue ini orang fox in the box, ini Iya. orang poacher. Karena kan kenapa main di box, Lewandowski ini on off dari segi Iya, fitness. iya. Jadi sempat banyak cedera, jadi ya Enggak, maksud gue dari 11 golnya Ferran Torres musim Iya, ini iya. itu datang waktu dia bermain di mana di posisinya? box, di striker. Waktu di wing ada nggak golnya? Nggak ada setahu Iya gue. kan? Jadi sekali-sekali mungkin dari 11 1 kali atau 2 ya. Cuma intinya ketika dia dijadikan peran striker ya cara dia menempatkan posisi, Cakep. lu lihat yang gol di passing dari samping tuh. Terus dia ngambil keputusannya. Emang nih pemain semenjak di era Hansi Flick dan Flick tahu cara memaksimalkan dia. Yaitu main di tengah. Iya. Dia di City main di wing kurang, di eranya Xavi kurang. Di box, wah dia punya kemampuan insting dan posisinya yang bagus banget. Dan menurut gue ini salah satu berkah buat Barca sih. Apalagi dia Spanyol, ada Yamal, jadi ini generasi Spanyol dengan Ferran Torres sama lain-lain itu koneksi lah. Jadi positifnya banyak. Iya, iya. Dan mereka bakal bermain bersama terus. Jadi ini pemain kalau pun Lewandowski pergi, gue rasa target mainnya bakal dia. Dalam sekejap mata Barcelona sekarang pemimpin klasemen. Bedanya 4 sekejap mata. Clear. Baru Nih, 2 bentar, buat lu semua. Kemarin gue gak ada clear lu semua lu. Atletico kalah. Hah? Oke, kita masih stick dulu di game ya. Oke. Kita masih Barcelona Betis. Barcelona pemimpin klasemen dengan margin 4 poin dengan Real Madrid. Sekejap mata tiba-tiba fall off Real Dan Madrid. GD-nya beda 10. Ya, kalau gol memang dari awal dia lebih gede kan. Memang dia sangat produktif. Cuma kita ngelihat spesifik di game Betis, mereka sudah unggul 5-1, ya kan. Tapi bisa kebobolan lagi 2 gol. Gitu loh. Ini menurut gue masih worrying, jujur aja. Kita dalam sisi serang, lu setuju enggak, Rim? Lu jangan ketawa-ketawa, Rim. Masalah backline worrying dong. Lu menang 5-1 masih bisa kebobolan 2. Sebenarnya kalau secara logika tim lawan di saat lu udah kebobol 5, pasti lu drop off-nya banget. Berarti either skuadnya Pellegrini Real Betis ini punya mentalitas super dewa di mana mereka masih bisa bounce, Kayak City Fulham deh. ya kan? 5 gol ketinggalan masih bisa bounce,
atau memang Barcelona segampang itu dieksploitasi dalam segi defensif? Nah, menurut ente gimana? Gue tidak setuju sama yang pertama soal mentalitas, enggak. Berarti bener Barcelonanya. Gue lebih setuju yang kedua. Oke. Tapi kalau gue di posisi fan Barca, gue sama sekali tidak worry karena gue yakin. Karena ada Gerard Maldini. Iya. Hah? Nggak. Kita Gue bukan. kemarin ngomong nggak. Gerard Martin, salah bang. Iya. Gerard Maldini. Kita bukan Lewis Kelly. Fans Barcelona sama fans Arsenal tipis-tipis juga. Iya, kan? jadi Hah? nggak. Lo apaan ini udah bener semua Gerard Maldini semuanya ngomong. Nggak lebay. Cuman maksudnya gini, ini lagi-lagi Hansi Flick menciptakan sebuah pemain yang bukan posisinya. Efek apa sih namanya? Kepepet. Efek nggak ada lagi gitu loh. The power of kepepet. Kepepet gitu. Bisa karena biasa karena terpaksa. Terpaksa. Jadi menurut gue bagus. Dan gue selama ngelihat lini serang seperti ini, tadi Basya bilang GD 10 kebobolan 14, Barca cetak 17, menang La Liga, udah gitu aja lah. Lo kebobolan 3, lo cetak 4, Kunci aja. Jadi gue untuk Barca sekarang, ya ini sebenarnya tahun lalu juga seperti ini kan. iya sama. sebenarnya. Jadi nggak ada yang gue harus kayak, wah kita nih backline harus lebih rapat Highland. Udahlah. Nggak usah. Udah lini serang kita. Semua bisa perform, bukan soal gol aja ya, maksudnya 3 atau 4 pemain depan ini masing-masing bisa menciptakan assist juga. Jadi nggak ketergantungan pemain tengah. Rafinya misal masuk dia bisa passing. Ferran Torres bisa, Yamal bisa, Rodri Rashford bisa, pun walaupun di game kemarin walaupun nggak ada goal contribution tapi menurut gue cukup baik walaupun dia ada kan assist penalti kan karena dia ada shootnya. chance dia yang dia lari dari deep. Yes. Itu bagus banget cuma Betul. bolanya ngelebar gue blok tapi itu bagus banget. Kalau itu gol keren banget menurut Itu gue. dia. Cuman ya dia menurut gua terlalu ngambil kiri sih. Kalau dia bisa ngambil tengah tuh Terlalu ngambil kanan dong itu kan. Iya kanan. Badannya selalu di kanan. Harusnya Iya. dia masuk ke tengah. Kenapa gue berani bilang bahwa nggak worry? Karena Hansi Flick nggak pernah komen. Setahu gue ya. Gak berapa? Setahu gue ya nggak pernah komen soal backnya. Maksudnya dia kecewa dengan kebobolan 3 Ya segala cuma macam. di gestur aja ditunjukin. Iya, Iya, mukanya. gestur juga ya maksudnya. Ya lu juga begitu. By the kan? way Baswe Araujo kemana ya? Kan di drop. Udah. Kena mental. Kena mental. Kena mental. Sejak Chelsea. Iya. Sian Kok nggak ada di bench juga? Nggak ada. Iya, Emang di offin dulu. Udah balik Berat, dulu gue lu berat, ketemu. berat. Berarti Gundogan bener. Kemarin ente bener. Pak. Iya. Kita ke sisi lain, kita ke Bernabeu. Ada tim yang sudah bermain away terus. Madrid kalau nggak salah berapa game away akhirnya kembali ke 6 Gua sampai game. ingat, Le. 6 game away. Sekarang home. Iya, akhirnya sama-sama. bermain di Bernabeu bukannya bermain dengan statement malah mengecewakan. Tapi mengecewakan Real Madrid tidak lepas daripada konteks juga menurut gua di mana mereka kehilangan pemain-pemain yang menjadi solusi mereka di beberapa game terakhir. Contoh Trent Alexander-Arnold yang menjadi apa ya? Solusi baru lah atas permainan Real Madrid. Tapi apakah Hari ini ada nih perihal tren? Di kita baru ngelihat tren bagus itu 2 game terakhir, 1 game terakhir dia. Bahkan sebelumnya kita bilang nih tren nggak cocok, tapi sekalinya tren masuk, sekalinya dia ngepas, terus dia nggak main lagi, kita langsung bilang salahnya Madrid karena nggak ada tren. Bukan salahnya Madrid. Bukan Artinya nggak enaknya Madrid. Sekarang gini, karena- Madrid sebelum tren main yang kemarin itu, yang dia ngasih diagonal pas ke Mbappe, Madrid kan juga dulu main struggle. Seri, inget nggak? Iya. Akhirnya tren datang bawa solusi. Solusi, lo mau ngomong solusi jangka panjang boleh. expected Paling tidak itu solusi jangka pendek. Lo ngerti nggak? Oh sementara kita bisa pompa gol dari Arnold, dari perannya Arnold. Lo ngerti nggak? Nah harusnya solusi itu ibaratnya ban serep lo bisa dipakai nih. Iya. Ngerti gak sih lo? Lo udah punyanya ban serep lo bocor juga. Ngerti Iya. gak sih? Itu maksud gua. Apakah itu blip? Apa? Itu blip. Kok blip? Bisa jadi itu blip soalnya baru 1 game. Itu kan kualitas Arnold yang ditunjukin bertahun-tahun. Jadi iya bukan nggak siapa. Bukan blip dong. Begini sabar. Bagaimana? Kita baru ngelihat itu dari semenjak dia main terus. Kita baru ngeliat itu di 1 game yang benar-benar jadinya. Oh sama itu juga di yang Champions League yang siapa? Olympiakos. Oh iya, lebih bagus. Itu maksudnya udah diperanin. Dan itu kan permainan Arnold yang dia tunjukin di Liverpool bertahun-tahun. Bukan Iya. baru gitu. Iya, jadi cuma biasa kan aja. maksudnya kan Hah? Biasa aja. Maksudnya kita sering lihat di Liverpool. Iya. Jadi ketika udah dia biasa. gol pas kayak gitu. Bukan blip berarti kan? Iya bukan. Bukan blip. Bukan, wala blip. Blip apaan kayak gitu? Orang kita tahu kualitas dia begitu kok. kayak emang nggak tahu ya. gue nggak bisa ngasih. Blip mau tahu blip terus, apa? Blip, lu mau tahu nggak blip apa? Kalau semalam Rodrigo cetak 2 gol tuh blip tuh. Blip. Blip tuh. 32 gol tanpa gol. 32 pertandingan tanpa Oke, kita gol. kembali ke game. Menurut gua terlalu eksperimental juga dari Xabi Alonso. Emang kita tahu, gua nggak tahu kenapa Rudiger nggak start. Siapin Gua nggak Madrid. tahu. Mungkin yang tahu bisa share. Tapi kenapa naruh Carreras sebagai center back?
itu bukan hanya eksperimental dari segi seorang Carreras bermain center back, tapi lu mainin Fran Garcia, pemain yang sama sekali udah nggak masuk skema gitu loh. Jujur agak ses nih Paul. Asensio sama Garcia main right back plus left back ini itu udah kayak lu main aneh, dengan, kan? udah kayak lu main sama 10 pemain soalnya. Iya kan? Ditambah kartu merah lagi ya Allah. Jadi Iya lagi terus. Ini ses banget itu jujur satu, backline. menurut gue satu. Kedua, kita tahu kombinasi Bellingham Guler namanya. Bellingham sama Guler Guler ini belum sangat tidak pernah pas. menunjukkan Tidak bakal. hasil. Iya kan? Sekali lagi 8 Desember 2025 Ay, tidak siap. akan. Udah. Gundu. Gua ini pengamat Trequartesta dari zaman kecil. Oke, Jadi jadi- gua sangat paham, sangat melihat Trequartesta seorang pemain nomor 10 dari zaman Kakak, Totti semuanya. Nggak bakal jadi. Udahlah. Percaya sama gua. Siapa yang harus di drop, siapa yang harus Bellingham. dimainin? Bellingham di drop. Drop. Iya kan dia sama nih kayak gue. Drop. Gue Bellingham drop. Dia udah pernah pakem pertama tanpa Bellingham, udah pakai dulu. Buset, Sukses gak? Tahun lalu, 2 tahun lalu, waktu mereka Apakah Xabi juara La Liga. Alonso pelatihnya? Ya nggak gitu dong konsepnya. Lah kok nggak begitu konsepnya? Lah anggapannya gini, di saat Bellingham bagus satu musim full. yes. Satu musim full sampai juara Champions League. Yes. Double winner kalau nggak salah tuh. Yes. Double winner. Betul, Iya kan? betul. Champions dan Piala. Betul. Ya. Yes. Musim depannya Barcelona main, Bellingham masih oke, biasa Betul. aja. Yes. Awal musim ini Guler. Iya. Yes. Iya kan? Terus lu lebih pilih Guler. Iyalah. Begini. Pas dia 2 trofi itu siapa yang juara? Yang megang pelatihnya siapa? Ancelotti. Pas dia lagi mendingan aja season lalu siapa Ancelotti. pelatihnya? Ancelotti. Sekarang pelatihnya siapa? Dan by the way Pelatihnya? Ancelotti Alonso. juga jarang mainin Guler. Emang nggak pernah? Enggak, dia lebih mainin Bellingham. Emang nggak Nggak pernah. pernah, bukan jarang, nggak pernah. Nggak pernah. Emang nggak pernah. Nah, apa buktinya? Berarti jelas. Ya udah drop gak apa-apa, it's okay. Tapi gue masih setuju sama statement gue. Kalau Bellingham jadi false 9, role-nya false 9 bisa main Masih bareng. make sense. Tapi Mbappe ini di mana? Tapi di wing, Di left wing. wing. Viniciusnya di mana? Ah. Di di bench, Urusan di apa bench. kanan? Nurut sama pelatih. Iya. Yus kanan. Ius, akrab. Ya iya emang. Yus kanan. Pini. Nah bisa dibilang Bellingham ini blip. Kalau gue. Satu musim. One season wonder. Oh, kalau itu enggak. Kalau Bellingham one season wonder. Kalau itu enggak. korelasi gini ya. Blip ya. Itu enggak. Sorry. Pakai Itu blip enggak. enggak. Sorry. Udah enggak Ya begitu. dia cetak gol di El Clasico kemarin bagus. Tapi habis itu sorry nih, gua bilang, menurut gua. Peran dia bukan di Madrid doang loh. Di Inggris juga dia Euro. Kalau nggak ada dia lawan Slovenia kan dia overhead kick tuh. Piala Dunia, Iya kan? menurut gua dia akan pilihan kedua atau ketiga. Nomor 1. Nggak ada yang belum ada gue lihat pelatih yang berani Tapi dia- ngegamblingin. Tuchel dia udah mulai Tuchel sangat komen-komen berani aneh. untuk Sebentar. gamblingin dia. Ini gua baca berita Pas A1. cedera itu pas cedera. Pas cedera, Oh, pas sebentar. cedera. Sebentar. Belum ada pelatih. Sebentar. Ini ada berita A1. Gue tahu mau tahu di berita A1-nya apaan. Coba berita A1-nya apa? Kenapa? Foden lagi gila. Apa? Foden moncer. Maaf Bellingham. Gini. Ini kok semua digila-gilain Foden ya, Le? Saka nggak Musim apa-apa gara ini. Foden, Bellingham gara Foden. Bentar, Foden Saka, bentar. Player of the season lu Foden itu baru blip. Ya ntar. Udah ntar. Kita fokus Madrid Harusnya dulu. Palmer kan sih itu. Nah, itu udah. Palmer yang Nggak, player itu. Palmer one season wonder itu. Jadi, kalau kita bicara World singkat. Cup kapan? Iya, masih aja piala preseason kita bahas. Tapi kan secara fakta di Alonso, Arda Güler sangat Nah, dari tadi gue gak setuju sama dia. Dari sini gue setuju. Iya. Karena di saat dipegang sama Xabi Alonso, dia lebih condong. Ini topiknya bagus. sebenarnya ke topik beberapa minggu lalu gue membahas yang soal luxury player. Jadi Bisa jadi. Bellingham memiliki sebanyak itu atribut di mana lu ngedrop dia lebih banyak rugi daripada untungnya. Tapi Gitu di loh. 8 match awal kita untung. Dia sorry, bisa kok dia kita lagi bisa Madrid menjelma untung. memainkan banyak peran. Di sisi Loh, lain, ganti Güler dong, mungkin ganti. bagus 1-2 role, tapi dia nggak bisa banyak. Ngerti nggak maksud gue? Lo Menurut ingat gua nggak harus semua pemain itu bisa punya banyak gitu. Bukan berarti Bellingham punya banyak nggak jadi opsi juga. Nah, Bellingham kalau jadi kalah. Sorry, Bellingham jadi penggiring bola dari belakang, giring bisa. Maksud gua, nah berarti Suami kan nih. nih, berarti pertanyaannya kita ganti. Bisa juga. Berarti asumsi kita ganti. Coba lihat ketika tidak diduetkan bisa nggak deliver? Yang pertama, yang Iya. kedua Bellingham mau nggak? Nah, Karena kalau gue di ada- posisi Alonso, gue pasang Arda Güler. ingat. Kalau misalnya gini, kalau pasang Bellingham kan gini. Kalau pasang Bellingham banyak atribut yang dia bisa. Ya.
Cuman jadi sangat sayang kalau nggak dipasang. Tapi kalau pasang Arda Güler, pakem taktik bisa menang. Iya. Bisa. Nah, Oke, ini debatable, ini Oh, debatable. enggak, sebentar. Ada Sebentar. Ingat Ustadz Adi Hidayat ngomong apa? Apa namanya? Melakukan mudarat kecil nggak apa-apa demi menghindari mudarat besar. Oh iya, Nah, mudarat betul. kecilnya adalah Soalnya nggak mainin ini sekarang Bellingham. tiap pojok depan preview review ada satu Nggak melakukan Ini loh, kasihan. nggak memasang Bellingham yang punya atribut banyak itu mudarat kecil loh. Tapi memasang masukin Arda Güler menang. Tapi akhirnya. ini isu juga sebenarnya di timnas Inggris karena sebenarnya solusi yang gua akan bahas ini bisa jadi solusi di Real Madrid juga. Dimana sebenarnya kalau kita ngomongin Bellingham versatile, tapi gua ada kritik juga sebenarnya kepada Bellingham ataupun pelatih yang nginstruksiin dia. Dimana Bellingham itu nggak pernah benar-benar mainin peran, walaupun gue yakin dia mampu ya, dan dia pernah mainin ini berapa kali. Dia nggak pernah dikasih instruksi untuk bermain lebih deep. Oke. Gitu loh. Selalu close to the box. Cuma Piala 2000 berapa itu ya? 2022 yang itu bagus kan? Yang Main dia itu sama kan? Declan Bagus itu. kan? Iya. Gitu maksud gua, ini bisa jadi solusi di Inggris karena Dan juga Inggris kekurangan 8. Iya. Dia Inggris tuh cuma punya Rice sama Anderson. siapa? Henderson udah tua. Anderson. Elliot Anderson. Elliot Anderson baru musim ini Rim. Udah Ada Adam Morton. Biasa. Ya tapi di bawah Ini Jude lah kalau level- di situ. Biasa Ini aja tuh pemain. Lo enggak Reece level James. Lions. Iya, Reece iya. James. Bener. Lah apaan sih baru sisa nih? Iya. Ayo. Lu set up makanya. Bener. Iya. Nggak, gunanya teman itu emang ngingetin. Iya. Lo enggak Bellingham kita Ya tahu. kita balik lagi ke poin gua. Maksud gua di Real Madrid kalau dia mau bermain lebih deep, nggak close to the box dan membiarkan zona di tengah itu depan box itu punyanya Güler, mungkin ceritanya beda gitu. Tapi gue lihat involvement dia tuh masih banyak banget gitu loh di depan gitu loh. Nah itu kan problemnya adalah dia di saat ditaruh di pun dia tuh lebih condong main ke depan, dia nggak main di belakang. Jadi yang ditakutin di saat dia ditaruh, ayo lu main di ke depan. Akhirnya apa? Yang pusing yang samping dia. Nah, yang pusing Tchouaméni, kalau yang begitu pusing dan iya. belakangnya dia harus jump in di posisi yang harusnya itu Bellingham. Iya, itu kan sebenarnya kan Itu bagian daripada instruksi instruksi. Ini kayak Bruno nih. Ini kan instruksi. Beda, Rim, gini. Kalau Bruno nggak ada yang bisa mainin, harus ke depan. Iya. Lo siapa kreatornya MU kalau nggak ada Iya, Bruno? karena dia ke depan, akhirnya belakangnya ketinggal. Ya, tapi kalau itu lo gambling yang dibutuhkan. Kalau nggak ada Bruno yang jadi kreator siapa? Mason Mount. Ali konten kreator. Ya udah, kita soalnya balik ke game dua kartu kuning, dua kartu merah. Nah, itu wasitnya, Tapi wasit. wasitnya goblok. Wasit Itu yang kurang Carreras, fair. bro, yang Carreras nggak fair sama sekali. Sama too harsh, terlalu kasar. Lu kok respect? Lanjut. Lu setuju sama keputusan pelatihnya? Setuju. Wasit. Karena wasit. Setuju karena second yellow. Udah. Enggak. Oke. bisa. Berarti kalau itu layak yellow memang merah, iya kan? Iya dong. Kalau layak kuning berarti emang merah. Iya. Masalahnya yang Carrera kedua itu nggak layak kuning. Dia cuma dari jauh komplain titik set piece. Lu harus tahu second yellow itu apa. Nah. Lu tuh udah istilahnya lu dikasih peringatan. Ayo, Nggak sekarang, ikutin nih. apakah ada rules di IFAB? Apa itu IFAB? Orang nggak ada yang tahu mat Iya. IFAB apa. Gue jujur gak hafal. Gue tahu Iya, nggak tahu. gua tahu kampus itu IPB. Nah. Itu di Bogor, Iya, ITB di tani, Bandung. pertanian diambil. Nggak apakah ada kalau lu protes ke wasit sewajarnya tuh dapat kartu? Kan nggak ada. Menurut gua Itu protes yang wajar menurut gue. Dia cuma kembali saja bukan gitu. protes yang Iyalah, protes bukan yang gimana-gimana. Bukan yang sampai lempar bola ke bawah terus wow. Second yellow. Berlebihan itu. Second Berlebihan. yellow itu Second bagi yellow, wasit second ya, yellow. sign of the game itu maksudnya ketika wasit udah ngasih kartu kuning, lu tuh udah di warning loh. Iya, di mana lu nggak bisa melakukan hal-hal ceroboh lagi. Ya udah. Menurut gua Itu tidak komplain ceroboh. setipis itu tuh tipis banget. Lalu ceroboh. tahu nggak ngomongnya apa? Gue pengen tahu. Apa? Lah, ngomongnya apa? Wah, Coba oke. kalau misalnya ngatain wasit tim merah lah. Ya kalau kan nggak ngatain wasit. Karena di satu sisi Madrid juga udah kena kartu merah awalnya. Kalau dia ngomong puta, apalagi puta Madrid, baru merah. Dan ini mungkin bagian dari karma. Setelah belasan puluhan tahun diuntungkan wasit, terima lu dirugiin wasit. Kalau dia tiba-tiba ngomongin tuh kok memang sana se LBB Agua gimana? jadi Iya, dia ini bilang. perasaan Kamera wow, tim kamera La wow. Liga dan Champions League yang sering terjadi. Emang Madrid kirim bansos ke wasit? Kan Barcelona yang kirim Barcelona yang kirim Nggak dia. ada. Terbukti dia bayar vice presiden ya wasit. Ada. Tidak ada UEFA Madrid
Adanya UEFA Lona. Nggak Iya. ada. Tidak ada UEFA Madrid. Dan oke, misalnya Carreras kita oke, misalnya kita kesampingin. Itu Bellingham kuning kenapa? Nah, kalau itu Nah. sentimen. lagi menurut gua, lari Ya. nggak tahu apa, nggak tahu Kalau itu gimana, aneh jeng jujur. kuning. Itu lebih parah daripada protesnya si Alvaro Carreras karena Bellingham berdarah. Oke. Nah, kalau Alvaro Carreras, gua orang yang stick dengan ketika lu udah kartu kuning, lu ngapain kartu merah layak. Enggak, ini bakal gue simpen loh. Ini bakal gue inget loh. Simpen. Sampai ada pemain City, Barca atau Milan kayak begini, gue bakal gue kenain. Gak loh. bakal keluar dari Iya. mulut gue. Kirim 8 Desember 2025. 8 Desember 2025. Ini bakal gue inget, oke? Oke, terus juga pukulan buat Madrid lagi-lagi Militao cedera dan ini akan ganggu runnya Madrid menurut gue. Jadi mungkin kayaknya Desember ini masih punyanya Barcelona ya. Kan gue udah bilang 2 minggu lalu Barcelona strike Desember win. Lu ngomong. Gue ngomong kan? Dia Iya, jago nih, Atletico. baca-baca liga dia jago Iya, dia. ya. jago nih. Ente nih. Pengalaman nonton bola. Iya. Ini 3 liga. Cari- Pengalaman 3 liga. Kasih tahu dong, Anda masa depan Anda gimana kira-kira? Belum ntar habis. Tapi Off menurut game. gua di Februari Madrid bisa bounce lagi. Enggak. La Liga Barcelona 8 Desember 2005. Dari hari ini sampai Mei Barcelona naik terus. Enggak. Maksimal April Barcelona udah kunci La Liga. Kita lihat ya La Liga itu sampai kapan? Sebentar. Gua nih udah bisa ngebaca running 6 bulan tuh gue udah tahu. Ini kalau sampai Barcelona gagal juara, yang Tapi kalau juara, wah lu semua. Wah, saya ini kalau misalkan yang juara Inter, Real Madrid, sama Arsenal atau Chelsea. Wah ya, pecah sih. Iya bener dong. Habis sih. 3 tim dia kan. Habis sih. Habis sih. Ya udah, langsung aja kita ke Premier League. Let's go. Dulu, Le. Tar dulu. Sorry, satu lagi. Apa Le. lagi? Tadi kan gue bilang maksimal April kan. Ternyata gue ralat. 11 Mei 2026 Barcelona menjamu Atletico Madrid di Camp Nou. Di situ akan ada Guard of Honor buat Barcelona. Emang di Spanyol ada Guard of Honor juga? Ada-adain lah, ini rival nih. Jadi pekan ke-35 Barcelona dikunci tamunya Real Madrid. Oke, 8 Desember 2025. Atletico kalah lagi sama Bilbao. Atletico kalah 1-0. Tapi menurut gue masalah Atletico sama ya, game ke game walaupun menang kalah ada satu indikasi sedikit aja dari gue. Kenapa Atletico kayak gini? Atletico itu nggak punya kontrol. Bermain terlalu terburu-buru, terlalu direct. Lo kalau nonton lawan Bilbao itu seru banget, end to end football. Tapi di saat bermain end to end, di saat bermain geber-geberan, Bilbao jauh lebih diuntungkan. Dan 1-0 untuk Atletico itu nggak ngedivine gamenya karena harusnya lebih golnya. Bilbao tuh banyak kansnya, Oblak bermain bagus gitu. Jadi gue nggak tahu kenapa, apakah ini masalah si El Cholo yang sudah lama, tapi dia bener-bener nggak mau punya kontrol. Lo kalau lihat kerja midfield tuh pak, langsung dar, bola tuh langsung ke depan gitu, dan itu ngebuat terlalu banyak turnover, terlalu banyak serangan balik dari musuh. Ya akhirnya jadi beginilah liga. Aneh ya, padahal filosofinya colisme tapi nggak punya kontrol. Overrated. Emang biasanya kalau Tim dan pelatih overrated. kalau lu coli gimana Mas biasa mah? Lu kontrol emang. Ngomong apa sih? Oke, kita langsung aja ke Premier League. Kita ke game pertama. Ada Chelsea yang lagi-lagi drop point. Desember downfall untuk Chelsea berlalu ke tandang ke Vitality Stadium. Expected ya kayaknya. Apa? Iya, Sorry. yang terjadi. Oh enggak lah, kita Enggak, expected enggak. gua kalah. Chelsea-nya. Iya. Oh gitu ya. Nah, gua expect Chelsea menang sulit sebenarnya karena Bournemouth. Gue juga expect menang sulit. Karena Bournemouth masalahnya lagi di form yang jelek. Beda cerita kalau Bournemouthnya lagi terbang-terbang. Cuma di sini mau gue highlight adalah kenapa ada apa sih dengan chemistry Cole Palmer dengan para forwardnya? Semuanya jelek ya. Enggak, maksud gue ngeliatnya kayak nggak connect aja tuh. Menurut gue faktor for a context, faktor paling utama adalah pemain yang gak main lama seperti Cole Palmer. Ini kan 45 menit pertama dia kemarin kan. Nah, dia harus menghadapi tim yang intensitasnya super tinggi kayak Bournemouth, dan itu menurut gue dia benar-benar nggak bisa cope. Benar-benar kayak orang kecekek. Cole Palmer, lu ngeliat Cole Palmer benar-benar kayak orang kecekek. Setiap ada di pressing, dia kan dulu tipenya apa sih? Cole Palmer itu tipenya taktis. Kalau di pressing, either dia gocek atau dia passing yang benar-benar menguntungkan, progresif gitu. Kemarin enggak. Kalau di pressing dia takut mundur. Nah tapi gue lebih Di pressing nge-highlight mundur. forwardnya lah. Maksud gue dia sama sekali nggak ngasih ruang untuk Cole Palmer bisa create. Delapnya lah, ininya lah, Garnacho-nya. Menurut gue nggak. Palmer tuh beda gitu kalau kayak kalau misalnya disetujui Pedro atau siapa ya. Atau memang chemistry-nya karena dia baru balik jadi dia belum ada, kan dia belum dapat game time banyak kan sama Garnacho dan lain-lain.
Gue ngerasa dia nggak bisa, selain dia nggak bisa keep up di personalnya dia karena tadi lu bilang, tapi dia nggak bisa ngasih something ke Estevao, ke ini. Gimana mau ngasih santai kan gue bilang kalau di saat dia Nggak, lebih ke movement forwardnya menurut gue. Forward itu tidak kayak ngasih lu space. lagi kritik Forwardnya forward sebenarnya. Chelsea yang nggak ngakomodir Palmer. Iya, menurut gua. Palmer bermain juga sangat deep kemarin. Sama kayak game lawan apa tuh yang kita kalah? Itu yang Leeds. yang 70 yang menit 70 di baru menit yang baru Iya, masuk kan. Leeds kan. Itu kan dia main deep banget. Nah, kemarin juga kayak gitu. Nah, gue ngelihat, gue nggak tahu ini setup baru Maresca kayak apa. Tapi yang jelas sama sekali nggak works. Semua main jelek, bapuk. Sebenarnya cuma Delap menurut gue yang ngasih warna lah. Karena running channelingnya, running duel. Tapi di luar itu Delap keluar lebih parah lagi. Nah, Jadi, Delap gua nggak juga tahu nggak bahasa semau apa. itu juga. Dan Enggak, gue nggak bilang Delap pemain jago. Di game kemarin, pattern yang masih bisa diharapkan itu bola direct ke Delap. Oke. Lu bener-bener ngelihat 2-3 kali, oh ini bisa nih. Lu ngerti nggak? So ada chance untuk mencetak gol Ada dari ruangnya, cara-cara seperti ini. Delapnya lari 1v1 walaupun ada kalah ada menang 1v1 ya. Tapi maksud gue, oh ini kayaknya cara kita hari ini untuk Menang. nyetak gol. Ngerti gak sih lu? Ngerti. Nangkap maksud gue. Nah, waktu Delapnya keluar itu nggak ada lagi. Oh. Malah total nggak ada harapan. Tapi ini Gitu. agak-agak dia tuh agak WWE-nya kenceng deh. Kenceng. Apa ini apa nih? WI tapi WWE. jatuh apa kena ininya. Double ini apa? Smackdown. Oh, oke. Delap pemain Liga Championship. Babnya, oh iya. Gak usah ngeliat gaya main mukinya championship. Muki Muki championship. Tapi ini makin membuktikan bahwa duo Fofana Chalobah nih duo terbaik Chelsea Setuju sejauh sih ini. gue. Setuju. Setuju gue. Gila. Lebih di Fofananya menurut gue. Fofana juga gue setuju. Gue lebih di karena Chalobah kalau nggak ada Fofana juga oleng. Iya. Chalobah sama Tosin pas lawan Sunderland. Iya. Ada Bioyo. Tapi Fofananya menurut gue yang emang cuman Fofana emang harus di manage nih. Ada Rabioyo nggak ada di squad. Kena mental kayak sih. Iya. Kayak Marga Marau lagi liburan sama Ao. Kayaknya yang gue bingung gak sih? Kenapa Badiashile nggak dimain-mainin, nggak dijadiin? Kena mental juga kemarin kan. Dua-duanya kena. Dia kayaknya tipe yang nggak mungkin kena mental. Dia kayak udah jalanin hidup aja. Enggak, Badiashile tuh ini banget loh, sensitif banget orangnya. Bukan, buat tipe pemain yang Tidak mencerminkan dia. Muka emang sangar menurut tuh. Banget sangar, Le. Tidak sangar sama sekali. Kalau sangar, lu lihat lagi. Chalobah lebih sangar. Nggak sangar sama sekali Badiashile. Dia orang-orang cepat ngedown tau gak lu? Itu Badiashile. Tapi kalau Hati dipikir- kecil, Tapi kalau kecil. dipikir-pikir iya sih, Le. Kayak contoh nih, kalau gue nggak kenal Karim, gue ngiranya dia sangar. Ternyata unyu. Iya. Jadi mungkin di internal kalangan Chelsea mungkin Badiashile dia juga begitu. kelihatannya sangar tapi unyu juga. Tuh guys, kalau kalian nonton tuh, gue tuh orangnya baik gitu. Gue orangnya baik, hati gue kecil gitu, lemah gitu. Ya tapi gue harus baiknya setuju sama Basya. Makanya kemarin di review Instagram gue bilang satu hal yang sedikit baik cuma defensive line ya. Menurut gue nggak ada isu di defensive line. Tapi ya kita datang harusnya untuk cetak gol. Tapi itu nggak terjadi gitu loh. Sanchez juga main bagus. Robert Sanchez berapa kali claim cross dan menurut gue ini Robert Sanchez salah satu upgrade di musim ini adalah di crossing. Di claim cross, di set piece itu bagus banget, dia berani keluar, lompat, berani mukul dan itu nolong banget di era set piece yang kayak anjing nih. Premier League kan set piece-nya kayak anjing menurut gua. Punya kiper yang mampu ngelakuin itu. Iya benar. Lumayan nolong Kayak lah. rumah. Iya, lumayan nolong gitu loh. Udah rumah anjing sih jago Udah lah, banget. cepet aja. Best player siapa? Chalobah. Gua Wesley Fofana. Gue Sanchez. Sanchez. Dia kalau lagi jago pasti Gua best player. Scott Alex. Alex Scott. Alex. Menurut gue di tengah. Napoli. Iya, gue juga respect juga sih ke Bournemouth karena lu tahu nggak for context 3 DM utamanya Bournemouth tuh nggak main. Oh. Dia masih bisa main kayak gitu. Nggak ada Christie, nggak ada Cook, nggak ada yang Amerika siapa Adams. Nggak ada tiga-tiganya. Dan yang akhirnya ngisi cuma Alex Scott sendiri sama Tavernier. Jadi gue setuju sama Basya, Alex Scott. Worst player? Gue Palmer ya, gue juga Palmer sih. Gue Enzo. Karena Palmer harapan Chelsea untuk Iya. ketika nggak ada Caicedo dia mencetak gol. Betul, Nah, betul, Tapi betul. itu aja sih. Walaupun gua nggak nonton. Balik ke lapangan harusnya jadi harapan Yes, kan. Iya Iya. gitu. Semua orang nungguin fans Chelsea. Kita butuh Palmer. Ternyata Palmer nggak butuh kalian. Ya, gue call Palmer. Gue Enzo li. Skena amat Enzo Fernandez. Joni pemain Enggak, terbaik lo. menurut gue enggak, bukan pemain terbaik. Menurut gue dia harus ini game di mana Palmer tuh bisa dapat free roll. Harus Maresca maksud lu? si Cole Palmer ya. Lu nih Enzo Fernandez, Enzo Enzo Maresca. Fernandez. Apa urusannya instruksinya ke Enzo Fernandez? Nah, iya, maksud yang ngasih gua- kan Maresca instruksi. Iya gue tahu, tapi maksud gue seharusnya nih game tuh Palmer bisa sedikit dapat keleluasaan gitu. Tapi Enzo tuh nggak ngasih limitasi itu menurut gue pribadi.
Oke. Thumbs up Bournemouth gue. Gue Chelsea. Gua Chelsea. Kenapa? Masih Iya. bisa dapat 1 poin Bisa dapat anjing. 1 poin. Chelsea gua. Eh, Chelsea Chelsea ya. Chelsea. Oke. Gua Bournemouth lah. Karena Bournemouth. Chelsea habis kalah lawan Leeds, jadi Jadi upgrade. Habis itu upgrade, draw. yes. Abis ini menang Oke, insyaallah. kita langsung ke game selanjutnya. Ada mana dulu ya? City dulu. City deh. City menang meyakinkan 3-0 lawan Sumpah, Sunderland. itu pecah banget. Gue jujur nggak nonton tapi meledak internet dan akhirnya gue cuma bisa menikmati mini match dan memang tapi jujur gue nggak tahu Ryan Cherky, mungkin bisa sedikit diterangkan ke gue. Oke. Gue nyari highlight Ryan Cherky-nya doang. Yes. Gitu. Ini Karena nih. gue nggak lihat. Karena menurut mini match menurut gue ya udah, selain Rabonanya ya udah aja sebenarnya. Dan Menurut gocek gua. 2 kali passing ke Haaland yang di clearance. Yang di scoop ya? Yang di Yang di clearance scoop sama kan? Mukiele. Iya, apa gitu. iya di scoop itu oke. Tapi di luar itu ya udah. Oke nih gitu. gue jelasin. Anggap lu lagi duduk di rumah lu gitu. Lagi duduk di rumah lu nonton TV nggak sengaja kepencet di YouTube highlight Maradona. Gitu. Nah, itu Ryan Cherky. Itu menurut Enggak. gua sama sekali tidak. Lebih tepatnya Dimitri Payet ya West Ham. Cok, Dimitri Payet ini jago banget, Cok. Caco Cok. Kasih gua kegambaran untuk teman-teman juga yang nggak nonton full. Apa yang Cherky lakukan selama 90 menit. Oke, jadi kalau sebenarnya yang dia lakukan itu hal yang jarang terlihat di era Guardiola, di City terutama. Orang yang bisa nempel sama bola, dikepung sama gimana pun tetap lewat. Dan itu kan sebenarnya gue pernah bilang waktu itu solusi City. Orang bisa masuk ke dalam, bisa gocek tarik lawan. Nah ini loh Cherky, inti pemain dibutuhkan, dia tahu. Dia ngegiring bola tuh selalu ke samping, ada 3 pemain dilewatin semuanya. Ya. Kasih, dia berapa kali nggak cuman yang Haaland doang, itu tuh cuman nggak dapat aja momennya. Jadi surprising elemennya ini, dan lu harus tahu juga kan dia baru main starter match ini kalau nggak salah. Ya. Sebelumnya kan dia cuman main sub. Ada starter Sempat berapa kali? sekali starter. Ada berapa kali? Dia starter? 358 menit kalau nggak salah. Iya, tapi memang nggak full dia main. Iya. Mungkin yang full. 5 assist dan dia satu-satunya pemain yang mencetak Rabona assist di Premier League. Ya, kagak. Enggak, ini enggak. Kalau yang ini enggak. Makanya ada Dimitri Payet. Kayak Rafinya pernah deh. di Leeds. MU Pogba atau Di Maria Rashford juga pernah. Di Maria soalnya. bukannya pernah? Greenwood juga pernah. Despite only playing 398 menit in the Premier League season, no player has more assist. Ya udah itu Has bukan more assist, bukan Rabona. Ada sebentar. Ya udah nggak penting lah, anggaplah itu Iya. benar keren. Enggak, Iya. menurut gue tapi ini game yang bener-bener menurut gue bahasanya apa ya? Ini game yang meresmikan, memberikan toga kepada City bahwa mereka back in the race. Menurut gue ya, ini game Always back in the penentunya. race. Always in the Kenapa race. nggak ngomongin di match pertama? Always Di in the match race. kapan? Pertama pembukaan Premier League. Ya, enggak Harusnya loh. omongan itu terlihat. Enggak lah, lo hot and cold. iya. Enggak, maksud gue gini. Karena ini 2 game terakhir. Ini membuktikan di mana City tidak tergantung lagi sama Haaland. Di 10 game pertama, kita tahu City ini digondong Haaland dan Donnarumma kita tahu. Donnarumma. Haaland dan Donnarumma kita tahu. Donnarumma. Game di belakang dijaga sama Donnarumma, di depan diservis sama Haaland. Ini terjadi selama 10 game week. Setelah 10 game week, Pep memberikan semacam pattern permainan yang fresh, yang baru, di mana dia mengakomodir gelandang / winger yang kreatif ini untuk bermain lebih punya peran seperti Foden sama Cherky nih. Bermain dimasukkan ke dalam keramaian untuk mengandalkan kemampuan close space kontrolnya. Dan ini rumus ini ternyata works, dan di game kemarin ini kayak ngetok palu kalau ini cara gue untuk menjadi juara musim ini. Itu maksud gue. Oh iya, itu setuju. Karena kalau lu ngandelin yang game 1 sampai 10, di mana lu cuma ngandelin Haaland, gue kurang yakin. Ngerti nggak lu? Tapi dengan adanya game ini, menurut gue ini ngukuhin gitu loh. Ini permainan interval game week. Dan Pep ngomong kan? Iya. Lu denger ya Pep ngomong apa? Dengar. Dia nyindir siapa tuh? Arteta kayaknya itu. Hah? Dia bilang, lu kira gue kaget. Gue udah berkali-kali menang piala. Ini konsistensi. Dia bilang, gue tahu gue akan bounce back dan gue akan maju terus. Idih, emang itu orangnya, itu orang jujur. Kan 2 minggu lalu gue bilang 20 poin kita kejar Arsenal. Iya. Ini juga. Ya kan nggak, Ini sekarang kan nggak 20 Sekarang udah poin. berapa? 3? Kan 5, 2. 2. Wah, terus Arsenal seri buat sekali, buat City gua- menang sekali. Itu buat gua hal yang biasa ya, mungkin fans-fans lain kayak wah dikejar 2 ini. Apa sih? Aston Villa berarti apa? Tiap tahun hal seperti ini terjadi. Iya.
Aston Villa 10 second juga nggak ada. Everton pernah 2 minggu di era Ancelotti memimpin klasmen. Atau di era siapa gue lupa. Iya, Ancelotti. Nottingham kemarin, Nottingham musim lalu. Sedunia sampai gempa. Sunderland. Maksud gua biasa aja udah. Nih Pep ngomong kayak gitu, kayak kita nih lihat, ini omongan sering didengar. Dia ada timing ngomong tuh kayak yang lawan Fulham, I lost my hair. Itu ngakak parah. Dia pintar tuh, dia nunggu tahu momen. banget, Tapi gila. kemarin karena Pep ngomong gitu, gue ngelihat Pep merasa ini di saat gue gigi 6 sekarang. Gue ngeliat dia ngomong tuh kalau gue udah mulai gigi 6 ya, siap-siap. Iya. Ngerti gak? Dan memang kan Gitu. secara historical kalau lu tarik ya di season Pep Guardiola City di Desember Januari itu mulai tuh tes. Dia merelakan kekalahan di match-match sebelumnya untuk membangun di akhir. Karena lu naik gigi itu menurut perlu gua itu world class coach. Itu yang ngerti MU. itu kan makro Iya. manajemen liga kan. Itu kayak Iya. ngerti cuma Alex Ferguson. Oh iyalah. Lu ngerti ya? Yang ngerti tuh level-level Level yang menurut kayak gua Maresca gitu nggak ngerti tuh. Hah? Sebentar. Coba lanjutin omongan lo. enggak, kalau liga iya. Kalau liga iya. Gue mau ngomong yang lain ntar ya. Enggak kayak pelatih muda itu Iya. kayak Maresca, Iya. mungkin Arteta Ya. mungkin menurut gua Amorim. nggak terlalu memahami Amorim. makro manajemennya itu, ngerti nggak? Karena gini Le, lu gigi motor aja, Amorim. lu perlu timing kan buat masuk. Iya. Nah Pep tuh belajar juga dari motor. Kalau lu Gimana? masukin kecepatan, Iya. lu kalah cepet. Kalah sebenarnya. cepet. F1 juga sama kan. Valentino Rossi berapa kali 2 lap di GP. Itu MotoGP. MotoGP kok Itu F1. MotoGP ya. Gitu. Jadi Hey, interval Lando menang, waktu bos. di game, Iya. interval waktu di game itu sangat penting. Lu harus kalah kapan tuh perlu menurut gue. Dan menurut gua Invincible ya nggak perlu menurut gue. Kenapa maksudnya? Kurang penting. Iya. Hmm. Karena nggak ada gironya setelah itu. Oke. Maksudnya? Ya invincible. Pep Guardiola manage tadi lu bilang apa? Manage Maksudnya gini, manajemen. maksudnya argumen dia adalah Pep Guardiola untuk mendapatkan kecepatan penuh dia butuh ngerem dikit. Ngerem dikit iya. bisa jadi menghasilkan kalah. Benar. Jadi mendingan bermain dengan strategi taktis mendapatkan kecepatan penuh sampai akhir, Iya. tapi ada kalahnya daripada ngincer Iya. Seri. 12 ngincer kali nge-break seri. rekornya Chelsea 15 Iya. gol gitu Iya. maksudnya, ngerti enggak? Iya, iya. Oh, bisa kalau 23 match dia kebobolan. Invisible perasaan. Kalau dia 23 match kebobolan 5 doang masih dapat loh. Iya. Oh iya. 23 match ke depan. Itu nggak ada pemainnya. Iya. Dan jangan lupa nggak bentar gue mau match sedikit, gue mau match bentar. Menurut gue match ini ngebuktiin kalau misalnya Pep Guardiola sekarang udah jauh lebih leluasa, jauh lebih ngasih freedom ke pemainnya. Dari dulu nggak sih? Nah, itu Beda. di awal musim kita udah bahas lah itu. Enggak, ini lo harus lihat kemarin di game kemarin specifically lo ngeliat Bernardo Silva. Lo kalau ngomong misalnya lo nyari pemain yang bisa ngegocek di close space itu Bernardo Silva. Di pojok kiri dia ngambil dia takduk Doku. Dan lo ngeliat Semuanya juga gocekers. Phil Doven. Phil Foden. Nah itu dia. Phil Doven sekarang top juga ya sekarang ya. Phil Iya, Doven. Emang Phil top. Doven. Nah. Al-Afu nih. Al-Afu. Tolong ya. Kemana musim lalu tuh habis player of the season kemana? Foden 7 musim bagus, 1 musim flop ya udahlah. Nggak kebalik, satu musim Tapi player gue of the sedikit season. mau highlight ya, salah satu peran penting di City ya Bernardo Silva sih buat Iyalah. kata-katain dia. Itu Walu, gue sebutnya Swiss Army knife. wah itu gila itu pemain segala fungsi. Wah itu dia bahkan dia nggak kelihatan tapi dia tactical enabler. Ali harus tahu nih pemain, Ali harus akui lah Bernardo Silva ini menurut gua salah satu bisa dibilang greatest Pep Guardiola. Ya. Dia yang bisa dipercaya sampai sekarang loh. Gue setuju sih. Gila. Dia the Messi of Bellingham. Bukan begitu. Apa? Jangan bawa-bawa. The Messi of Bellingham. Bukan begitu. Dia Sama tuh mainnya. dia itu orang yang menjalankan taktik tanpa dia runtuh. Taruh lihat game-game gak ada Bernardo bakal beda. Gila itu pemain. Lihat. World Ya class. Rob. Elite. Jadi the rest is on ya. Sudah. Dari Oh, nah. minggu lalu sekarang 8 Desember golan gue seneng nyebut tanggal. Asik. Ya, kita The akan rest- juara lagi ya. The race is Sorry on. ya, maaf ya. Tapi gue masih belum terlalu kebeli sama Cherki sih. Menurut gue nih pemain, gue tahu sejarah dia di Lyon, dia hot and cold. Ini orang punya masalah juga sama konsistensi. Jadi ya enjoy the moment buat Cherki. Tapi menurut gue yang lu harusnya antusias dan antisipasi bakal prime-nya itu Foden menurut gue. Karena sudah waktunya dari segi umur, dari segi mentalitas liga juga dia pemain Premier League bertahun-tahun. Mungkin yang lo antisipasi Foden, tapi kalau Cherki menurut gua ini Antisipasi gimana nih maksud lo? hot Bentar. and cold. Maksudnya Iya. yang lo tungguin pecahnya tuh Foden. Oh iya iya. Dia naik kelas. Nah, Ngerti lu maksud lihat gua? nggak? Iya Ini gue sebut Gitu. lagi ya, lu Bukan lihat- Cherki menurut gua. Lu lihat nggak Dimitri Payet di West Ham? Ini Iya. Payet ini jago banget tuh, ini literally nge-carry West Ham di zaman itu. Dan cara main dia kan juga dari Lyon kalau nggak salah. Marseille apa Lyon ya? Marseille. Marseille. Marseille.
Dan cara mainnya persis kayak Cherki begini. Maksudnya trik-triksternya, playmaking. Lambat ya Cherki itu. Cuman- tapi skillful. Tapi skillful lah, makanya bedanya Payet waktu itu di West Ham udah nemuin konsistensi. Nah ini PR-nya Cherki, bisa nggak dia konsisten? Dan belum sekarang menurut Belum. gue. Gitu. Belum. Jadi Jadi enjoy ada aja. taraf. Ya setidaknya menegaskan lebih baik dari Florian Wirtz sih. Ya itu oke. Itu kan kita juga udah Maksud tahu gua, dari kapan tahu. Udahlah fans Liverpool nggak usah gonggong-gonggong lagi lah. Udah diem aja gitu loh masalah Wirtz, jangan Ya. bahas. Gini belum adaptasi, Cherry ya butuh adaptasi. Butuh Kelihatannya- 398 menit 5 assist dan 1 gol. Itu dia. Katanya Cherky datang ketemu MU, datang bos kita tampung. Oke. Langsung aja kita ke best player. Oh, Gua Phil Foden. Enggak, gue mau kasih ke Cherky lah. Maksudnya ini game Cherky. Ya. Harus kasih ke Cherky. Gua Ini game Cherky. Foden good. Tapi ini game Cherky kalau gue. jadi Wah. gue Cherki juga. Ruben Dias. Dia commandingnya game kemarin menurut gua salah satu commanding terbaik Oke. dia. Lu best player? Foden. Foden ya. Foden. Lu suka gini dah. Lu belum jawab sebenarnya. Tapi pas tanya balik kayak udah ngejawab. Kan Iya. lu tuh belum jawab. Sebelum lu ke kanan. Nggak bisa. Lu jawab lagi. Iya, maksudnya jawab lagi apa? Pas gue nanya, lu bilang Phil Foden Biar gitu. berurutan. Biar berurutan. Oh, ya udah Phil Foden. Oke. Worst player. Worst player? Gua nggak ngelihat ada pemain Sunderland. Sunderland jelek, jujur ya. Bagus juga sebenarnya. Jujur, Sunderland. karena di 15 menit interval kedua bagus banget Granit Xhaka ada Bagus tiang. banget, iya. Yes. Terus ada Isidore yang juga bagus tuh. Iya, jadi Gua O'Reilly. Gua Isidore, bukan karena dia jelek. Dia punya momen one on one sama Donnarumma. Itu bagus undangannya. Bagus, Donnarumma satu. ngegedein badan. Iya, tapi Iya. itu di momen dimana lu bisa jadi 2-1. nah bisa jadi bounce back dia. Bisa. Yang bagi gua kalau dari ini setuju. Mau jadi Lu gua gua Cuman harus- kalau tidak ada Nah. pemain yang bener-bener jelek lah nggak ada. Gue harus ngeliat nggak ada satu pemain yang pengen gue bilang jelek ada gue. Saka. Traore. Bukan. Traore, Sadiki. Oh, gue balas sih. Onion. Onion siapa? nggak ada. Bawang. Masuk menit 88 kartu merah. Oh, yang kartu merah ya. Itu gue itu deh yang kartu Iya merah. boleh ya sih. Oh, Iya, iya. iya, itu Gue boleh. Onion. baru masuk nih gue bilang Iya. nih gue liat nih. Kalau nggak dia, gue mau Savio. Kalau nggak Savio, Sorry. Gue harus point out juga worst player menurut gue Savio, Savio. karena ini pemain udah 2 musim atau 3 musim. 2 musim. Ini jalan jalan 3. Ini yang kedua apa yang ketiga ya? Kedua gua. Bentar, kalau dia Jalan bareng dua, sama jalan dua. Doku, jalan dua. Jalan 2 ini. Iya, jalan Jalan dua. Kan musim Jalan sebelum dua, iya, musim bener. sebelumnya Granada Iya, Granada. apa? Girona. Girona. Ya gue Savio. Jelek teman. gue jujur ya ikutnya Savio. Karena gue nggak tahu member nomor siapa yang jelek, nggak tahu. Iya. breaking, Sunderland. breaking. Arne Slot consider to leave Mo Salah out of Liverpool squad versus Inter. Final decision to follow today ahead of Liverpool travel Langsung to aja lah. Milan. With Slot answering question this afternoon, Liverpool are supporting Slot decision with verdict following in next hours about Salah after his explosive statement Sebelum itu. on his present and Bentar, future itu at the bridging club. yang sangat bagus ya, Rim. Ya, oke. Yes. Tapi thumbs up-nya belum, Rim. Iya. City udah City. Thumbs up City semua ya. Iya. City semua thumbs up. Tapi ngomong lu, City. Sunderland. City sih kalau ini bang. City kan? Ya saya City, Anda City, Gundo City berarti. Ya. Oke, kita ke game terakhir di Premier League. Ada Arsenal yang bertandang ke Villa Park dan harus tunduk 2-1. Silakan. Oke, terima kasih guys. Lanjut. Enggak, iya, lanjut. apa-apa sini aja. Enggak apa-apa. Nggak apa lanjut, Li. Menurut gua ini game kesalahan awal adalah kesalahan Arteta ya. Menurut gua di awal dia tidak bisa mengidentifikasi gimana cara Aston Villa bermain. Kita tahu ya Unai Emery pernah di Arsenal. Unai Emery ini tipikal pelatih yang saklek, kekeh, main build up from the back. Apapun situasinya main build up from the back. Tapi line up yang dipilih menurut gua pertama Eze di left wing, Merino di striker. Merino lagi perform banget tapi menurut gua nggak suit aja untuk game ini. Seharusnya dia lebih milih pemain yang emang punya gaya pressing yang lebih kayak Martinelli starting atau Gyökeres starting, karena pertama untuk ngelimitasi build up from the back Aston Villa, karena once itu bola lewat dari first phase pressingnya Arsenal ke either itu Kamara atau Onana, disitulah Aston Villa langsung bermain direct, entah itu switch ke McGinn kiri atau switch ke kanan gitu. Dan di situ menurut gua pemosisian pemain Aston Villa benar-benar sangat well drilled banget. Dia bisa benar-benar masuk di antara contoh Watkins, di antara Timber dan Hincapié, dia selalu masuk drift di situ. Tapi babak kedua menurut gua Arteta ngerespon dengan baik, masukin Gyökeres dan dan Trossard.
di situ menurut gua di periode 15 sampai 20 menit sampai Trossard gol itu kita controlling the game dari bolanya, dari out of possession juga, sustain pressure-nya dapat. Cuman ini adalah kejadian lagi ketiga di game ini menurut gua, setelah lawan Sunderland, setelah lawan Chelsea, dan sekarang terulang lagi lawan Aston Villa. Ketika kita bisa cetak gol, tiba-tiba intensitas hilang. Tiba-tiba Aston Villa bisa lagi-lagi dapat momentum, control the game lagi. Kita benar-benar kayak orang yang nggak ada kemauan untuk bisa menang di game ini. Memang ada beberapa peluang, contoh yang Madueke di terakhir dapat chance tapi dia salah decision making. Tapi Indian Aston Villa menurut gua emang well deserved menang, anjungan jempol buat mereka. Karena dengan atmosfernya Villa Park juga, mereka di akhir-akhir benar-benar nge-push Arsenal, dan terakhirnya ya mereka dapat apa yang mereka deserve. Mantap, menurut gue Aston Villa sangat perkasa ya, khususnya di posisi midfield. Mereka kunci daripada duel kemarin adalah midfield. Mereka benar-benar unggul dengan Tielemans, Andre Onana dan Amadou Onana dan Boubacar Kamara. Itu 3 menurut gue yang kemarin tuh perannya besar banget tuh, si gelandang-gelandang yang mecah fokusnya Arsenal, motong bolanya Arsenal dan ganggu banget Arsenal. Dan mungkin backline Arsenal yang lagi dilanda cedera seperti gak adanya Gabriel Saliba dan mau nggak mau memainkan Hincapie dan Timber. Mau square 8 minggu lagi-lagi nggak membuktikan, nggak menghasilkan, dan Calafiori juga bermain nggak bagus. Tumben-tumbenan biasanya bermain bagus, ya kan? Jadi ya beginilah. Drop. Gimana prediksi lo Desember ini sampai Januari? Gue masih all in ya. Gue masih, karena menurut gue pemain-pemain Arsenal juga pada balik. Havertz, Natal balik, Gyökeres sudah pelan-pelan pick up the games juga, minutes. Trossard juga kemarin udah mulai main lagi. Paling yang belum balik tinggal backline. Nah Januari nih rata-rata seharusnya semua udah pada balik. Selama kita bisa ngelewatin periode Desember dengan bisa stay close to City, menurut gue all in. Menang. Kita ngomong kalau misalnya pemain-pemain yang baru cedera kembali itu kan pasti blessing ya. Dapat fresh legs dari yang cedera, walaupun memang yang cedera pasti butuh menit bermain dulu, seperti Palmer misalnya contoh di Chelsea nggak bisa langsung perform gitu kan, tapi mungkin di game kedua ketiganya perform. Tapi di sisi lain lu ngerasa nggak sih pemain-pemain Arsenal yang selama ini fit juga habis bensin sebenarnya? Oh iya, setuju gue. Habis bensin banget gitu. Terutama ya kan? dua tengah. Karena banyak game ngotot Arsenal. Kalau lu inget Newcastle, ada beberapa game ngototnya Arsenal. Jadi memang gue nggak tahu ini konsepnya Gundo juga nih, di mana Arsenal tuh mungkin terlalu banyak gigi 6 kali ya. Di run setengah ya, kita udah kurang lebih setengah season ya. Di setengah season ini Arsenal terlalu gigi 6, jadi banyak cedera, plus yang nggak cedera pun kayak abis kakinya gitu loh. Dan dari konteks itu tadi kan lo hanya ngangkat dari konteks cedera bakal balik. Dari konteks abis bensin gimana lo ngeliat di Januari sama? Nah itu dia, dan ini juga solusi kedua menurut gua, Arteta di paruh kedua ini harus mencari cara gimana caranya nge-manage waktunya Rice sama Zubimendi, karena kalau di backline nggak ada kedalaman yang oke, dan sampai sejauh ini kita masih belum percaya sama Norgard. Jadi either lu percaya Norgard atau lu beli pemain lagi di Januari untuk nge-cover Zubimendi sama Rice. Pilihannya cuma 2, dan itu menurut gua yang gue takutin adalah di periode kedua nih dia habis rest Natal apa segala macam, tiba-tiba ngelakuin skema yang sama di bulan Maret, Rice sama Zubi juga habis bensin. Nah itu yang gue takutin. Nah makanya Arteta harus nge-manage itulah. Langsung aja kita ke best player, siapa? Gue Yuri Tielemans, udah nih orang benar-benar nunjukin kualitas di game kemarin. Gua menjadi jenderal. Gue Buendia jujur. Buendia gue demen banget cameo-nya, dia sempat nyoba backflip, sempat nyoba. Dan Buendia ini yang ngasih poin ke Villa banyak banget musim ini. Ngasih winning goal banyak banget Buendia. Kalau lu Buendia? Karim Buendia. Gue Yuri Tielemans. Baca. Kalau gue banyak banget lagi Villa. Gue Matty Cash deh. Matty Cash. Ya, pembukaan gol ya. Worst player siapa, Rim? Kali enggak? Oh iya. Dari Liverpool lah. Gak kirain berempat. Iya dari Liverpool ya. Pakai ngomong. Ngomong nih. Siapa? Best player Buendia juga. Sebenarnya mau ngomong Arsenal cuman udah habis di Liverpool ya. Ya udah. Worst player gue Hincapie. Gyökeres. Masuk 0 semuanya statistiknya, yang harusnya dimana dimasukkan. Arteta masukin dia menit 45 kalau nggak salah, betul, babak kedua. Iya, babak kedua langsung. Itu kan untuk nge-solve problem gol Arsenal, tapi dia di luar nggak ada yang provide. Gue ngelihat so far Gyökeres ya belum inilah, enggak lah. Ya kok belum gini. Belum. Kalau gue di match ini Eze ya, karena di match ini dia nggak bisa nge-cover
nggak bisa nge-cover sisi defense golnya Matty Cash tuh karena dia lepas tuh Matty Cash, dia harusnya bisa lebih baik untuk nge-cover si Matty Cash. Kalau gua Lewis Kelly, Mat. Lewis Kelly yang kiri Masuk babak kedua. itu kurang. Selalu baca komen. Kalau gua Eze lagi Luxury baik player. lagi gue tungguin ya apa yang Eze mau bawa seperti Henry bawa ya kan, tapi Nah itu soal Mamat, ada satu Mamat. Enggak, satu jujur Mamat. gini, enggak. Gue jujur nih perihal Eze ya. Gue enggak ngelihat di luar 1-2 momen dia selalu off. Dia tuh bukan pemain yang bisa lo andalkan setiap minggu gitu loh maksud gue. Sorry lupa ke highlight. Menurut gua Odegaard, sorry ya ini tipis doang, Odegaard udah back on form dan yang nge-carry midfieldnya Arsenal tadi match Aston Villa kemarin Martin Odegaard. Sekarang gini, kalau Gua harus- Odegaard on form, dua terbaiknya lain adalah Rice dan Zubimendi. Eze nggak bisa main di wing. Kita tahu Eze jelek main wing. Terus Eze mau main di mana? Jadi Lo- subs. in certain games dia yang Ya, in gantiin certain Odegaard. games berarti Ya kan? nggak maksudnya Berarti in certain game, bukan di momen-momen tertentu. Berarti bukan ada for player deh. ada Odegaard tuh yang pantas main Odegaard, ada yang pantas main Eze. Sama kayak lu Bernardo Silva dan lain-lain zaman dulu kan. Ya, tapi selalu rotasi. berarti bertolak belakang sama ekspektasi. Karena Eze itu waktu masuk, ekspektasi adalah dia piece of the puzzle. Maverick, seorang yang flashy, seorang yang nggak tunduk sama sistem, seorang yang bisa memecah low block. Artinya suatu sinar baru di Arsenal. Ternyata dia hanya sebuah pemain squad player yang memberikan opsi permainan lain. Gitu. Wah ini bukan apa? Bukan Maverick. Bukan, poinnya dia Maverick, tapi ternyata dia bukan pemain core. Oh core dong. Kan mau main di mana tadi kan? Kita lihat Lo core-nya enggak, siapa? Ya core-nya lo kan ada momen dia selalu jadi starting kali most of the time. Odegaard kapten lo mau Iya. rotasi Odegaard. Enggak, bukan mau rotasi Odegaard. Ada beberapa momen yang di beberapa game tuh Eze lebih layak starting. Paling Daripada gampang, Odegaard. Yang paling gampang Newcastle away. Itu kalau nggak ada Eze, itu forward kita ditahan banget sama Newcastle. Akhirnya itu memberikan dimensi yang berbeda. Unlucky nggak bisa nyetak gol. Iya berarti Banyak Odegaard momen. bukan crucial player kan? Karena akan Semuanya rotasi terus sama Eze Nggak, kan? ini sama kayak lu bilang zaman City ada Foden, Silva sama KDB. Oh Foden habis itu tiba-tiba bukan special player. Bukan begitu. Semua punya role-nya masing-masing. Di Oh game kalau di- Eze sekelas, maksudnya posisinya kayak Foden di zaman Silva KDB, ya berarti dia bukan crucial player. krusial. Ya enggak dong. Kalau di case Foden era KDB Silva. Oh enggak lah. Ya enggak. Enggak crucial. sorry, Iya lah. bukan Baru David Silva. sekarang crucial bukan player. David Silva, Bernardo Silva. Iya. Tadi gue salah ngomong. David Silva, KDB, Foden. Itu kan dia udah dari 3 tahun lalu. Belum Foden masih krusial lah. Foden kan masih prime. KDB masih prime. Iya, tapi dia Foden player belum- of the season kan 2 tahun lalu. Iya, gini loh. Waktu gini. itu KDB masih Maksud fit. gua gini. KDB masih begini, fit. begini. Dulu waktu itu No, sebentar Mat, gue ralat Mat. Waktu Player of the Season itu kan gelar keempat Pep Guardiola secara 2 berturut-turut. tahun lalu kan. Ya, KDB itu awal musim 6 bulan nggak main, jadi nggak fit. Iya. Gue masih inget match dan comeback KDB dia. udah di akhir karir juga. Udah di akhir, jadi Iya. match comeback dia itu. Nggak apple to apple sama Odegaard. Iya, jadi udah 6 bulan gue ingat Odegaard, dia. Rice, Zubimendi lu kan masih bisa main berapa season? Iya. Iya. Gitu loh. Cuma maksud gua nggak setuju kalau nggak dibilang itu bukan core player, tapi dia sangat penting. Cuma memberikan opsi dan dia punya sesuatu yang Odegaard nggak punya. Tapi Bro, Odegaard by punya sesuatu definition- yang by Eze nggak punya. definition kalau sesuatu dia itu opsi, berarti dia itu bukan krusial. Lo nggak sama kayak lu bilang striker lu punya Gyökeres, punya Havertz, punya Jesus. Itu Ya, tiga berarti pemain emang punya. tiga striker bisa nggak krusial? Bisa kalau striker. Masalahnya gelandang gini, kan makanya gue topik ini menarik. Kalau gelandang adalah gelandang Arsenal, kita tahu nggak ada yang bisa gantiin Rice so far ya. Ini kita Iya. bicara asing stand saja. Nggak ada yang bisa gantiin Rice, nggak ada yang bisa gantiin Zubimendi. Iya. Yang debatable adalah Eze antara Odegaard. Eze Odegaard. Iya. Oke, jika Odegaard fit satu checklist, jika Odegaard on form checklist. Iya. Apakah Odegaard berubah jadi dari crucial player menjadi rotation player? Tergantung game approach-nya bakal game by game. Bukan as a team. Lo karena sekarang begitu lah approach-nya untuk posisi itu game by Ya berarti game. dua-duanya pemain rotasional, Dua-dua. bukan core. Berarti Odegaard akan tidak menjadi core, Eze akan tidak menjadi core, itu solusinya. Dan gak ada masalah. Core dong. Kalau core tuh Rice, Zubimendi, karena lo mau game apa dia akan main. Oh iya karena Ngerti nggak? tidak secara sejauh ini tidak ada penggantinya. Ya. Kalau apa case paling gampang misalnya Saliba, Gabriel, sekarang ada Mosquera lah yang Ya, tapi Musquera Kapi kan udah pasti rotational player. iya rotational player iya. Kalau Saliba Gabriel fit nggak mungkin ganti. Nggak mungkin diganti, tapi ada beberapa game Mosquera bisa dimainin. Ya. Nah kalau Berarti si Eze Eze kayak Musquera. nggak juga, lebih bahkan dia lebih banget. Berarti si Odegaard yang levelnya turun. Iya dong, kalau dia ngisi posisi Nggak bisa Odegaard, dua-duanya level paham, Odegaard ya. turun dong. Nggak, gue masih jujur ya, gue masih nggak paham poin pertanyaan lu tuh apa. Poin gua adalah, Gua tuh gua bingung tadi, pikir poin pertanyaan lu apa? waktu Eze dibeli sama Arsenal, Iya. Eze itu akan menjadi pemain kunci. Gue waktu itu pendapat kita rame-rame mau main di mana, kan ada Odegaard, dia bisa left wing.
Iya. Oke. Ternyata dia nggak di left wing, nggak excel. Dia excelnya main di tengah. Iya. Oke. Tapi itu ntar gue balas. Oke, dia excelnya main di tengah. Ya, berarti paling ideal mainin Eze di tengah. EZ, ini gue sorry ya, EZ tidak works di left wing di certain games. Contoh kayak kemarin lawan Aston Villa yang butuh pressing, itu dia nggak cocok. Tapi, nah justru di game kemarin dia lebih cocok main di tengah dibandingkan di left wing. Tapi di beberapa games yang memang dituntut lawan itu nggak terlalu high pressing, dan misalnya contoh Gyökeres starting, gitu ya, itu kan left wingnya seenggaknya bisa jadi satu pemain yang diakomodir untuk dia nggak pressing. Di situ Eze works karena Eze juga bermain akan deep ke dalam. Oke. Cuma di match kemarin karena Merino-nya nggak pressing, ditambah Eze-nya nggak pressing, jadinya ada seperti liability di situ. Bukan berarti Eze nggak bisa main di left wing. In certain games yang lu perlu momentum untuk press banget, dia Berarti baik dia lagi nggak definisi ini. gua di saat lo bermain multi posisi terus based on situasional, lawannya siapa, harusnya gimana. Ya lu nggak bakal punya tempat fix kayak Rice sama Zubimendi. Oh, iya, Gue jelas. pikir dia akan Rice, Zubimendi, Eze. Oh, Karena iya, Odegaardnya nggak jelas. akan balik nih. Kayaknya Odegaard, kan gue pernah bilang kayaknya kapten pindah ke Rice nih. Odegaardnya nggak. Ternyata lu bilang Odegaard sekarang fit dan formnya balik. Lagi di match kemarin. Pertanyaan yang kita nggak harus jawab sekarang sebenarnya. Mungkin minggu-minggu depan adalah di manakah Eze tempatnya nanti Bench. gitu. Menurut, Gitu maksud gua. iya, menurut gue Gitu beberapa maksud match ke gua. depan ketika Gyökeres dan Havertz balik kayaknya ya, itu Merino jadi bench lagi menurut gua karena Barca bakal lebih percaya Havertz sama Gyökeres. Nah di sini Eze bisa flourish lagi, entah itu dia main di left wing atau di CAM, karena ketika dia kan Odegaard juga nggak akan mungkin tiap game, dia belum bisa Iya, secara fix tuh bermain tiap game, dan Eze akan nempatin spot itu. Oke, siap. Thumbs up untuk Villa ya. Sama semua ya. Lagi-lagi gue ke thumbs up untuk Arsenal karena hoki 2-1 harusnya bisa 17-0. Oke. Siap. Thank you guys. 2 jamnya 1 jam bahas masalah, 1 jam review, oke. Nanti mungkin Bentar, belum 2 jam, 2 menit lagi. Hah? Enggak, udah. Oh, udah cukup. Oke, kita ketemu di episode selanjutnya. Let's go.